Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syaillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus Ketua DKM Pak Haji Wawan. Alhamdulillah pada malam hari ini bangkit hadir di tempat yang mulia ini, tempat yang kita cintai, tempat yang kita sayangi, tempat untuk ibadah kita sehari-hari, tempat kita mendekat kepada Allah, bertaqarrub, berzikir, mengingat Allah, solat, membaca solawat. Kemudian salah satunya pada malam hari ini alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah bermuajahah dalam rangka tahsinul Quran. Biiznillah, semua dengan izin Allah. Kalau tanpa izin Allah, kadang kita niat ingin ngaji di sini, tiba-tiba perut sakit, mules ya, tidak bisa berangkat. Ada juga yang pengen hadir di sini, kemudian di perjalanan karena
lokasinya jauh, akhirnya ban motornya kempes. Tidak bisa juga. Jadi semua yang hadir di sini alhamdulillah harus disyukuri, karena syukur itu adalah bentuk yang realnya adalah seperti ini. Kita bisa beribadah di sisi Allah, itu syukur yang nyata ya. Syukur dengan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita telah diberikan nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang paling agung salah satunya adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga nikmat iman, nikmat Islam ini harus selalu dipupuk dengan apa? Dengan seperti ini. Kalau kita tidak pupuk nanti gersang. Kalau bahasa Kiai Haji Gulamuddin itu bahasanya seperti ini. 3 hari saja tidak ngaji ya. Ngaji itu bentuknya banyak ya. Ngaji seperti ini bisa jadi, atau ngaji mendengarkan tausiah, atau mengaji mengkaji ayat-ayat Allah, itu juga mengkaji. 3 hari kita lost dari mengkaji Islam, mengkaji membaca Al-Quran, maka hati ini menjadi gersang, menjadi khawatirnya kalau sudah 40 hari bahasa Kiai Tajuddin almarhum, hati itu seperti ditutup dengan tutup kuali ya. Dulu itu waktu saya di kampung itu namanya tutup kuali. Kuali tahu Pak Haji ya? Kuali ya. Itu tuh pindang itu ya. Dulu mah kalau masak itu, masak pindang, masak apa itu di kuali tuh. Tutupnya itu dari ini antep. Apa namanya ya? Ya terbuat dari itulah, dari tanah ya, dibakar itu ya. Termasuk masaknya juga pakai kayu yang di itu ya. Nah, kekep namanya, tutup kuali itu namanya kekep. Kalau hati itu sudah tertutup saya seperti tutup kuali nangkep gitu, itu ngebaliknya susah. Nggak bisa ngebalik, nggak bisa. Ada hati itu katanya seperti ini ngebuka, tutup kualinya ngebuka. Jadi setiap tausiah yang masuk itu dia masuk, dia terima kemudian diamalkan. Ada kajian dia terima diamalkan, seperti itu. Jadi memang hati yang tersirami oleh ruh nasihat-nasihat Islam, maka dia akan tenang, tentram, bahagia. Ada juga yang hati itu begini kata itu ya, kadang masuk kadang enggak, kadang masuk kadang enggak gitu ya, meros gitu ya. Ada seperti, jadi neranginya 3, ada yang tertutup gitu, nangkop gitu, susah. Nasihat yang masuk itu mental semua, enggak bisa. Mau dinasihat seperti apa susah. Yang ngakunya mah muslim muslimah gitu. Salatnya setahun rombane. Setahun rombane ku salat apa kun? Salat Id doang. Wih teger aja salat Id malah aja ya. Wong wake tas kun selamat-selamat wis dosa kita luntur je wis ngejelek pengampura. Tapi salat 5 waktunya ditinggalkan. Itu masalahnya. Sedangkan hukumnya salat Id walaupun sunnah muakkadah ya tetap sunnah, tidak wajib. Ya kalau ditinggalkan tetap ya rugi ya, karena sunnah muakkadah itu kan yang dikuatkan kayak sunnah rawatib gitu ya. Sunnah sebenarnya tidak berdosa, tapi ketika ditinggalkan tuh rugi. Karena kalau salat kita itu banyak yang bolong-bolongnya, banyak yang kurang khusyuk, nah ditambahnya dengan yang sunnah-sunnah itu, salat sunnah malam itu. Walaupun sunnah kan muakkadah, dikuatkan. Kalau yang rajin salat malam, alhamdulillah itu harus bersyukur sama Allah. Karena memang orang-orang tertentu ini, orang pilihan yang biasa salat malam itu. Sulit sekali rasanya melaksanakan salat malam itu. Kadang mau bangun mata mau sepet ya, nguyuh doang nih WC nguyuh. Wes dia, saya bagus ngantuk turu mandi orang wudu orang. Harusnya kan wudu ya. Wudu itu mau aduh, Masya Allah. Karena saking beratnya salat malam. Makanya diartikan kalau orang salat malam itu mencirikan orang-orang soleh itu adalah salat malam itu nggak pernah tinggal. Makanya bersyukur kalau kita ini dianugerahi bisa salat malam. Walau 2 rakaat tapi istiqomah rutin. Karena amalan yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah
Amalan itu kecil, tetapi amalan itu adwamuha wa in qalla. Jadi amal yang kecil tapi dilakukan dengan rutin, itu seperti itu. Itu yang sangat disenangi oleh Allah. Amalnya banyak tapi pleng begitu sebulan enggak beramal lagi gitu. Nah, seperti ini termasuk kita kajian malam Senin ini, walaupun istilahnya sepekan sekali ya tidak setiap hari. Biasanya kalau setiap hari itu memang ya sangat jenuhnya itu mungkin ada ya. Kalau sepekan sekali itu insya Allah itu amalan-amalan yang memang bisa dirutinkan. Ada yang sebulan sekali, silakan. Kalau mampunya sebulan sekali, setengah bulan sekali, silakan. Seperti itu. Kenapa? Karena amalan ini dicintai oleh Allah. Kumpulnya kita barang-barang seperti ini dalam keterangan hadis itu adalah termasuk orang-orang yang dikepaki sayap oleh malaikat, dirahmati oleh Allah. Kucuran rahmat kasih sayang Allah itu menghinggapi kita semua insya Allah. Jadi orang-orang yang belajar Quran, orang-orang yang saling menasihati dalam kebaikan, inilah ciri-ciri orang yang insya Allah mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang insya Allah husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena sebenarnya kita ini kan menjemput kematian Pak ya. Saya pribadi kemarin tuh tidak enak badan. Jadi dari hari Jumat tuh habis ngisi Jumat di Kaujon itu udah terasa itu palang kepala ya. Udah nyut-nyutan, ditambah karena mau makan mual, nggak makan tambah nyangkin sakit di sini. Kerasa ya Allah sakit. Minum itu saya kalau sakit itu minum puyer 16 itu ya. Itu 1000-an gitu ya. Tapi alhamdulillah itu ya Allah ya. Jadi kayak ada mitos ya, ada sugesti. Iya, sugesti. Walaupun 1000 ya, minumnya pahit banget itu. Kan karena puyer ya, pahit sekali. Setelah minum itu kukup ya, apa kukup itu ya? Kekerimong itu ya. Pokoknya di ini sama sama kekemul lah. Bahasa Jawa kabeh ya. Bahasa Indonesia apa sih? Berselimut ya, selimutnya kan tebel tuh ya. Jawa semua. Jadi berselimut, jadi selimutnya itu kan yang tebel tuh. Alhamdulillah tuh keringet enteng kepalanya. Alhamdulillah. Makan tuh enak, keras. Jadi saya tuh menjaga kalau demam tinggi. Saya tuh punya riwayat kalau demam tinggi itu langsung ini kejang. 38, 39 aja udah begini tangannya ngepal. Pernah sempat di rumah sakit umum itu sampai pakai pakai itu tuh kayak orang sakit jantung itu gitu. Astagfirullah, kayak saya sakit jantung aja ya. Begitu tuh. Takut kesini katanya kalau udah itu tuh kejang tuh ke jantung katanya. Saya udah pengalaman 2 kali di Legok ini sampai dibawa ke rumah sakit. Jadi saya menjaga itu. Kalau jadi punya itu andalan itu. Kalau mau sakit udah puyer 16 andalannya 1000 perak ya. Alhamdulillah. Jadi saya sakit itu heboh kalau saya sakit itu. Jadi alhamdulillah ya. 2 hari dari Jumat Sabtu ya. Saya kan kemarin ada acara nggak jadi. Mau ngori nggak jadi. Ya alhamdulillah. Jadi istirahat total. Alhamdulillah seger ini. Udah makan udah enak lagi. Alhamdulillah aktivitas ya. Seperti itu. Jadi alhamdulillah bisa bermuajah dalam rangka tahsinul Quran. Insyaallah mudah-mudahan kalau umur kita dibawa untuk seperti ini, mudah-mudahan ya kita semua ini termasuk golongan orang yang muhsinin, orang yang terbaik. Karena dalam satu keterangan kalau sudah usia 40 itu amal apa yang istiqomah di dalam diri kita itu? Amal apa saja? Jangan-jangan kalau kita tidak punya amal istiqomah, khawatir ya ketelangan dalam satu hadis itu ya, itu termasuk orang-orang yang celaka itu. Nauzubillahi min dzalik. Kita ini niatnya mencari ridho Allah, mencari amal soleh. Mudah-mudahan saya niatnya ini nih khotam, sampai khotam itu berapa bulan gitu, berapa tahun ya? Sudah hampir setahun ya. Ini baca Quran baru sampai 8 juz ya, 8.
berarti sekitar 3 tahunan. Tapi kita tetap istiqomah. Kalau tidak ada alangan uzur syar'i, insyaallah kajian seperti itu kita tetap berjalan. Mudah-mudahan DKM juga memfasilitasi. Karena saya niatnya pengen beres satu Quran 30 juz ini beres sama jamaah semua seperti ini. Mungkin itu nasihatnya untuk saya dan Bapak sekalian. Kita lanjutkan dengan tahsinul Quran. Sudah halaman berapa? 145. 145. Ya, 145. Ya, ayat paling atas ya, sebelah kanan. Sudah ketemu? 145 ayat paling atas. Pak Edi, udah? Kita mulai dengan Fatihah dulu, saya dulu ya. Bismillah. Sudah ya semua ya? Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin darajatun mimma 'amilu. وما ربك بغافل عما يعملون. وما
بعدكم من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا
kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Ya, sampai kita pada satu halaman sudah kita baca. Kalau kita menghitung-hitung amal ya, Masya Allah ya, umat Kanjeng Nabi Muhammad itu sangat disayang sama Allah. Satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan ya. Kalau satu baris itu dihitung ada 20 saja atau 30 ya, Masya Allah ya, 30 kali 10 udah 300, dikali 300 kali 15 baris, berapa itu, Masya Allah. Jadi kita tidak ada ruginya sama sekali. Kalau kita masih terbata-bata baca Quran, maka pahalanya 2 kali lipat. Baik, saya akan menerangkan kemarin sudah sampai makhraj yang ke-4 ya, al-lisan ya. Asy-syafatain sudah. Pertama itu adalah al-jauf, rongga mulut. Kedua al-halaq, rongga tenggorokan. Ketiga asy-syafatain, 2 bibir. Kemudian yang keempat kemarin al-lisan, ada 18, makhrajnya paling banyak. Sekarang yang terakhir adalah al-khayshum ya. Nanti kita masuk ke tajwid yang hijau ya, bisa. Ya. Al-khayshum ini adalah rongga hidung. Jadi secara umum rongga keluarnya makhraj huruf itu dari 5 tempat ya. Bisa diingat ya. Kalau ibu-ibu tuh biasanya dicatat. Pertama rongga mulut al-jauf, alif waw ya ya hurufnya. Kedua al-halaq, rongga tenggorokan. Kha gha ha a ha, ada 6 rongga tenggorokan. Kemudian asy-syafatain, 2 bibir ada 4, ma ba fa wa ada 4. Kemudian tadi al-lisan ya, harus dihafal ini, ada 18 huruf ya. Ta sa za dha sa ya dha sya ya ja, ada 18 ya dari al-lisan. Nah, sekarang yang terakhir ada yang kelima ini adalah al-khayshum, rongga hidung. Rongga hidung itu bagaimana keluarnya itu berengeng hurufnya. Nah, ini huruf yang menimbulkan hukum ya. Al-khayshum itu adalah huruf-huruf, biasanya ini huruf-hurufnya sudah mempunyai hukum tajwid. Seperti apa? Yang pertama adalah idgham bigunnah. Idgham bigunnah itu apa? Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4. Nah, jadinya sudah jadi hukum. Jadi dia harus bergenggam rongga hidung. Seperti nun sukun bertemu dengan ya. Apa contohnya? Wa may ya'mal, masuk ke iya, iyanya digunakan. May itu dengungnya ke hidung. May ya'mal. Ya, kita tulis dulu ya supaya ingat ya.
Baik. Ada 7 ya makhraj al-khayshum. Yang pertama itu adalah idgham bigunnah. Sudah kita tahu ya, idgham bigunnah itu adalah ketika ada tanwin plus atau nun sukun bertemu dengan huruf yang 4, ya, nun, mim, waw, maka bacanya digunnahkan ya. Seperti nun sukun ketemu iya. Contohnya waman ya'mal. Ya'mal mithqala dzar. Nah, ini nun sukun bertemu ya, maka hendaklah dibaca gunnah. Masuk ke sini idgham itu maksudnya apa? Masukkan dulu huruf nunnya kepada iya. Jangan man ya, jangan begitu langsung masuk ke iya, tapi ya-nya itu nanti setelah masuk itu gunakan may ya'mal. Bagaimana kalau ketemu nun? Berarti gunakan juga min ni'matin. Iya, min ni'matin. Di semacam tasydid katanya. Iya, semacam tasydid. Makanya kalau di Quran Indonesia itu di sini kasih tasydid gitu. Maksudnya sininya tuh di masuk ke sini, iyanya ditahan gitu, digunakan. Kalau ketemu mim, min ma'in ya. Sininya min ma'in. Biasanya sini kasih tasydid. Min ma'in mahinin ya, terusnya. Ketemu waw, min waro'ihim. Yang kita baca tadi juga pastinya ada ya. Min waro'. Nah, ini seluruh huruf idgham bigunnah ya, itu masuknya kepada al-khayshum, dengung ke hidung ya. Jadi makhraj al-khayshum itu ternyata semuanya yang berhukum gunnah. Dengung-dengung itu larinya ke hidung. Di situ ada ya yang hijau itu. Jadi dulu mengapalinnya idgham dibagi 2, yarmaluna ya. 1 idgham bigunnah, 2 idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah lam dengan ro, idgham bigunnah ya nun mim waw atau yanmu gitu ya. Ya enggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau kita sudah memahami setiap ketemu ketemu huruf yang 4 ini ada tanwin sebelumnya atau nun sebelumnya, maka dia harus digunakan dulu. Jangan buru-buru seperti tasydid. Kalau tasydid kan dia loncat saja huruf sukun kayak illa gitu kan, tasydid asyhadu alla. Nah, kalau an la tuh idgham bila gunnah. Kenapa nun sukunnya ketemu lam ya kan? Alla seperti tasydid kalau bila gunnah. Makanya ketika huruf tasydid itu seperti hurufnya itu rangkap double. Illallah, jangan illallah, digunakan salah. Termasuk hayya 'alas shalah tuh tasydid enggak boleh digunakan walaupun dia hurufnya iya. Nah, hati-hati nih. Huruf tasydid iya, huruf tasydid waw. Kalau tasydid nun, mim, nun tasydid memang digunakan di sini ada tuh. Digunakan, memang digunakan hukumnya. Tapi kalau waw sama iya sekalipun dia huruf idgham bigunnah, kalau tasydid tidak boleh digunakan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hanya sekali saja mantulnya tuh, ngancelangnya ya. Jangan hayy, jadinya idgham ya.
idgham bi gunnah, akhirnya azannya salah ya. Ada yang ditanyakan dari idgham bi gunnah? Cukup ya. Nah, yang kedua, huruf yang khayshum itu adalah hukum iqlab. Hukum iqlab itu adalah hurufnya cuma satu nih. Kalau ada nun sukun dan tanwin ketemu dengan huruf ba satu. Hurufnya cuma satu, iqlab namanya. Nah, iqlab itu ketika dipraktekkan ternyata bunyinya itu bunyi mim. Min ba'di jadi mim ba'di mingkem ya. Karena mim sama ba itu satu makhraj itu ma ba. Huruf syafatain. Contohnya mim ba'di. Di sininya biasanya di atasnya dikasih lafaz mim kecil sini tuh ya. Gitu tuh. Kalau di Quran Indonesia ya, Quran cetakan Kudus juga ada. Ada juga di Wailul itu tuh. Layum bazanna ya, nun sukun bertemu ba dalam satu kalimat. Kalau ini kan dalam dua kalimat. Layum bazanna. Layum sini ya ba. Bazanna. Layum bazanna fil khutamah. Ini. Nun sukun ketemu ba satu kalimat, tapi tetap dia digunakan. Yang ketiga adalah ikhfa hakiki yang hurufnya 15. Itu sama berngengeng ke hidung. Sifda sanakam jada syakhsun qad samadu thayyiban zid fitu qadha zalima yang tajwid warna hijau itu termasuk ke dalam al-khayshu, berngengeng, dengung ke hidung. Ya, hurufnya ada 15 di sini ya. Kemudian yang keempat, makhraj al-khayshum itu adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu apa? Hurufnya adalah mim mati ketemu dengan ba. Jadi sama mingkem juga. Kumbi, humbi ya. Mimnya itu didengungkan. Cuman ini mah hurufnya mim mati bertemu ba. Mim mati bertemu ba. Sama ya, dengung itu termasuk kepada al-khayshu. Kemudian yang kelima, idgham mithli. Nah, idgham mithli itu khusus, disebut juga idgham mimi. Mim mati bertemu dengan mim. Mim mati bertemu mim lagi ya. Idgham mithli. Yang keenam adalah gunnah, nun tasydid, mim tasydid. Sama nun tasydid, mim tasydid ini adalah nun ketemu nun, mim ketemu mim. Ya, mim ketemu mim kan idgham misli ya. Nun ketemu nun sukun ketemu nun jadi idgham bigunnah. Jadilah dia gunnah gitu. Tapi khusus tersendiri nun tasydid, mim tasydid itu namanya gunnah. Sehingga apa? Sehingga ketika ada nun tasydid, mim tasydid, maka dia masuk ke kategori al-khayshu karena gunnahnya itu. Yang terakhir adalah yang ketujuh. Jadi al-khayshu itu ternyata mempunyai hukum 7. Hukum ini sudah masuknya kepada hukum tajwid ini. Kalau yang kemarin kan dia makhraj huruf satu-satu ya. Kalau yang al-khayshum dengung ke hidung ini sudah hukum tajwid, ilmu tajwidnya. Kalau yang tadi yang lidah itu 18, tenggorokan 6, syafatain 4, kemudian al-jawf itu 3. Nah, kalau ini sudah
menggambarkan hukum tajwid itu sendiri. Yang terakhir itu adalah irkab ma'ana. Irkab ma'ana ini karena hukumnya berdekatan, namanya idgham apa? Idgham mutaja apa mutaqariban. Irkab ma'ana lam nakhluqukum. Mutajanisan mutaqariban. Mutaqariban ya berdekatan. Maka mimnya itu apa baknya ini hilang, hukum qalqalah hilang, bukan irkab ma'ana, bukan begitu, tapi jadinya itu dengungkan masuk ke mim. Irkam ma'ana ya, irkam ma'ana. Jadi ini harus didengungkan, tidak boleh dikolkolahkan. Jadi ada hukum tajwid yang tadinya qalqalah berubah jadi hukum idgham mutaqaribain. Di sini kalau kita tidak memahami ini, maka ya otomatis kalau tidak ada gurunya, belum pernah sama sekali belajar, pasti dibacanya qalqalah. Oh, qalqalah ini mah irkab ma'ana. Ya. Kalau majroha pasti majroha, ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi, huruf yang al-khayshum ini ya, rongga hidung itu adalah mempunyai 7 hukum. 1 idgham bi gunnah, 2 iqlab, 3 ikhfa hakiki, 4 ikhfa syafawi, 5 idgham mislain, 6 gunnah, yang ke-7 lafaz irkab ma'ana, dibaca irkab ma'ana. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, nanti kita langsung praktek ya. Kita praktekkan, kita ketemu tidak dengan itu gombi guna, ketemu tidak dengan iklab gitu. Jadi sebelum kita praktek satu-satu, ilmunya sudah dipaparkan dulu, dipraktekkan langsung ya. Ikhfa syafawi ada tidak nanti, ketemu tidak. Itu gom mislain ketemu tidak, gunnah ketemu tidak. Lafaz irkab mana ketemu tidak. Tapi yang ini hanya satu di dalam Al-Quran ya, yang ke-7 ini ya. Kalau gunnah banyak, ini juga ada ya, ini juga ada. Yang banyak itu ya apa namanya, yaitu gombi gunnah juga ada. Nanti kita langsung praktek ya. Jadi hukum idgham mutajannisai. Jadi ta ketemu to ketemu ta, dal ketemu ta ketemu dal, za ketemu lo, la ketemu ro ya. Mutajannisai, sejenis, ada berdekatan, ada mutaqaribain, ada sejenis. Nah, sempat ditanyakan juga terkait tentang apa namanya, yaitu idgham yang tadi ya, mutajanisain itu. Jadi ketika dia apa namanya, si hurufnya itu masuk kepada huruf yang kedua itu ya, mutajanisain. Kalau mutaqariban kan sama, ada yang qalqalah juga, alam nakhluqukum ya. Nakhluqukum ya mutaqariban. Apakah itu langsung ke kaf, apa qafnya itu bunyi? Kayak tadi, apakah toknya itu bunyi ataukah langsung ke ta? Ya gimana gurunya sebenarnya ya. Kalau guru saya mengajarkan bahwa masuk kepada huruf yang kedua. Jadi seolah-olah hurufnya itu ketimpa, ketilep, tek ya gitu. Jadi idgham itu
ya masuk kepada huruf yang kedua. Yang tadinya qalqalah itu ada jadi hilang. Alam nakhluqukum masuk ke kaf saja. Makanya ini juga sama. Enggak ada jadinya irkab mana itu mimnya itu aibanya itu enggak ada. Langsung masuk ke mim. Irkam ma'ana irkam. Gitu, langsung jadi mim. Ketilep pokoknya huruf yang awalnya itu. Ujung kalimat yang pertama itu hilang, masuk adanya awal ujung kalimat yang pertama itu, yang kedua itu. Sehingga apa tadi? La imbasat tak pun langsung masuk ke tak basat tak. Jangan basat tak. Jadi kesannya kayak ada qalqalahnya. Padahal di situ hilang, enggak ada qalqalahnya. Termasuk qad tabayyana, hilang dalnya. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Di juz 3 ya, setelah ayat kursi di situ ada qad tabayyana rusydu minal ghayy. Itu. Okay? Betul. Yang kira-kira sering lupa itu apa itu, Pak? Karena memang ilmu tajwid ini ilmu praktek sebenarnya. Sifrul ya. Sifrul itu sifr ya. Sifr itu maknanya buletan lonjong, ada buletan bulat bener bulat ya. Ya. Ada buletan itu bulat begitu tuh lonjong tuh kayak telur tuh kan bulat tapi enggak bulat bundar kayak bola. Bulatnya bulat telur ya. Nama sifrul mustatil yang lonjong itu. Ada sifrul mustadir. Kalau mustadir itu bulatnya begini kayak bola kecil. Tapi kalau sifrul mustatil bulatnya itu lonjong ke atas. Nah, itu yang apa tuh? Yang bulatan kecil itu, yang lonjong itu ketika waqaf dia panjang. Tapi kalau wasol dia pendek. Kayak anak ya. Coba di anak itu ada bulatan kecil tapi dia bulatannya begitu tuh. Bulatan lonjong. Kayak inilah kapsul lah gitu ya. Bulatan kapsul lonjong gitu kan. Nah, itu ketika waqaf dia panjang 2 harokat. Anak seperti kita baca di surah Al-Kafirun ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana. Waqafnya di ana. Nah, ananya dibaca 2 harokat. Kalau waqafnya di ana. Tapi kalau ana itu disambung di wasl maka ana itu tidak boleh panjang, pendek. Ya, pendek semuanya. Makanya harus tahu. Ada 2 ya Pak ya. Ada sifrul mustatil, ada sifrul mustadir. Sifrul mustadir itu dia mau diwaqaf mau diwasul dia pendek semua. Kayak ulul qurba, ulil amri. Dia karena di tengah-tengah kayak ulaika, wawunya itu biasanya dikasih bulatan. Dia mau diwaqaf mau diwasul tetap pendek. Jadi udah nyata-nyata itu mah bulatnya bulat bundar kayak bola ya, kecil gitu. Dia mah tidak boleh panjang. Mau diwasol, mau diwaqaf. Karena di tengah-tengah kalimat itu mah. Itu. Jadi seolah-olah ada tanda panjangnya padahal di situ tidak ada. Ulaika, u-nya itu enggak boleh dibaca ulaika, enggak boleh. Kayak ulil amri salah baca. Langsung ulil amri minkum. Kecuali utul kitab. Kalau utul kitab memang di situ nggak ada tanda bulatan, nggak ada di situ Pak. Memang itu mah sukun ya, sukun asli sukun. Utul kitab. Makanya Quran itu kalau kita makanya Quran yang pun kayak Pak Haji yang dari Arab Saudi ya, itu ada tanda-tandanya kayak gitu. Jadi tanda waqaf tanda itu beda. 2 harokat itu cuman koma aja gitu, lahu dikasih koma. Kalau nggak tahu tajwid salah baca Quran.
Dulu waktu saya ngaji itu di kampung itu Qurannya Quran dari Timur Tengah. Jangan pakai yang itu, nanti banyak yang salah katanya ngajinya. Bener itu. Karena panjang pendeknya itu dia beda. Mad ini gak dikasih tanda begini Pak Haji, gak kasih itu majelis segala. Dia memang diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah paham ilmu tajwid, udah mahir ilmu tajwid, sudah di luar kepala lah gitu. Sekalipun gak ditandain Pak Haji ya udah paham ya begitu majelis ya panjang segitu gitu. Karena ilmunya sudah tahu di luar kepala. Sehingga walaupun koma lahu itu nggak mungkin satu harokat. Kalau depannya alif ya 6 harokat. Oke, kita praktek. Mumpung masih ada waktu. Ya cepat sekali ya waktunya ya. Mudah-mudahan dapat 2 halaman lagi atau 3 halaman. Dari Pak Haji ya. Pak Haji siapa? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu hadhihi an'amun wa harsun Hijrullah. wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijrullah Boleh. Hijrullah la yat'amuha illa man nasha Hilang dari illa man nasha'u biza'mihim wa an'amun hurrimat duhuruha wa an'amun la yadhkuruna asmallahi 'alaiha. Kalau tidak kuat alaiha di situ boleh. Hurrimat zuhuruha wa an'amul la yadhkuruna asmallah. Boleh di situ juga. Hurrimat zuhuruha wa an'amul la yadhkuruna asmallah لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. Ada mim mati ketemu ba di situ. Ketemu kan satu tuh ikhfa syafawi. Lanjut. Sekali lagi. Sayajzihim bima kanu yaftarun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma bis Wa qalu ma bi butuni hazil an'am. Ya, hadhil an'am. Hazil an'am halisatul li zukurina muharram. Awas ada yang ketinggalan, hati-hati. Pelan-pelan. Hadhil an'ami khalisatul li dzukurina. Nanti dari li dzukurina wa muharramun ala
iyyakum maitatan fahum fihi syuraka. Sekali lagi. Wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka. Ketemu semua hukum yang al-khayshum banyak tuh. Wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka. Terus Saya jazim wasfahum innahu hakimun alim. Hakimun alim. Innahu hakimun alim. Hakimun. Sekali lagi. Innahu hakimun alim. Innahu hakimun alim. Dah cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahum. Ulangi, awas, itu dhamma diguna sama tuh ya. Bi ghairi ilmin, wawunya digunakan mim mancus. Bi ghairi ilmin, sekali lagi. Bi ghairi ilmin wa harramu ma razaqnahum. Razaqahumullah. Ulang. Bi ghairi ilmin wa harramu ma razaqahum. Dari Ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah. Qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Ya, betul. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi ansha'at jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushah. Iya, jadi kira-kira Pak ya, nafasnya diatur. Wa ghayra ma'rushati wan nakhla waz zar'a mukhtalifa. Pelan-pelan. Wa ghayra Ghayra ma'rushati wan nakhla wan jar'a waz-zar'a mukhtalifan ukuluh kalau mukhtalifan ukuluhu waz-zaituna war-rumman. Ya, mukhtalifan dan mukhtalifan. Ketemu mukhtalifan ukuluhu. Enggak ketemu. tidak Iya, dari Jadi pendangnya hilang. Mana lagi? mukhtalifan ukuluhu. mukhtalifan ukuluhu waz-zaituna warumana mutasyabihan wa ghayra mutasyabih. mutasyabiha wa ghayra mutasyabih.
haqqahu yawma hasadihi. haqqahu yawma hasadihi wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Iya, subhanallah ya. Cukup, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Pakai khutuwa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Khutuwatis syaitan. Sekali lagi. Kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Ya, betul. Ayat panjang. Ayo Pak Haji, apa-apa. Nominal ya. Ya, samaniyatan azwaj. Nominal iblis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثمانية أزواج من الصال اثنين. Mas, hati-hati hurufnya dhad itu, bukan sha ya. Dhad. Samaniyata azwaj. Di situ ada wakaf kalau di Quran yang saya. Nanti dari minad dhad isnaini. Minad dhad isnaini wa minal ma'z isnain. Ulangi lagi. Samaniyata. ثمانية أزواج. J ada qalqalah. J. ثمانية أزواج. ثمانية أزواج Lagi. من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. Iya. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت. Iya. Jadi kalau ada kayak gitu tuh ya namanya madlayin ya, madlayin. Unsayain ya. Jadi madlayinnya banyak di sini kalau wakaf ya. Sekali lagi. Qul doa ini namanya mad apa ini? Mad far. Apa mad tamkin? Bukan mad tamkin, bukan mad far kalau nggak salah. Qul Allahu sama juga ini. Qul adzakaraini harrama amil
قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين Nasid dulu, nasid. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. Tanwin itu bi'ilmin tanwin. Nabbi'uni hamzah. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Bi hamzah bi'u biasa. Uni. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. Ya. Panjang ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين. Hati-hati mad farqnya. Panjangin dulu kemudian tasyidkan ke zal ya. Qul adzakaraini harrama amil unsayaini amma ishtamalat alaihi arhamul unsayain. Madlayin. قل الذكرين حرم أم الأنثيين. Sekali lagi Pak, zaknya langsung, zaknya pendek. Qul adzakaraini langsung. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين Terus. langsung am kuntum syuhada'a iz wassaqumullahu bihadza faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudillan nasa bighairil ilm. Awas, hati-hati sekali lagi. 'Ala Allahi kadiban liyudillan nasa bighairi ilm. 'Ala Allahi kadiban liyudillan nasa bighairil ilm. Bighairil ilm. Inna Allaha la yahdil qawmadh dhalimin. Ya, betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala
ma'ahum. Yat'amu. Ya. Kalau waqaf disukunkan atau ala ta'im di situ boleh. Yat'amu nanti dari ala ta'imi yat'amu. Sekali lagi. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yad'amuh Ala ta'imin yad'amuhu illa an yakuna maitatan aw damman masfuha Ya. Audamam أو دما مسفوحا أو لحما خنزير فإنه رجس. Sekali lagi. Au lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqa. أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا Ya. Au fisqan uhilla. أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Sekali lagi ra-nya pendek. Famanil turra ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Ya bagus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الهوايا أو ما اختلط بأرض Toknya pendek. Au makhtalata bi'al. أو ما اختلط بأرض من ذلك جزيناهم. Ya, sekali lagi. Au makhtalata bagus. Au makhtalata bi'al min dzalika jazainahum bi baghihim. Kalau kuat, kalau enggak kuat dzalik boleh atau bi'al juga wakaf di situ boleh. أو ما اختلط بأرض من ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Iya. Mantap Pak Haji punya itu ya. Film tipe besar. Iya benar. Supaya kata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fa in kadzabuka faqur rabbukum du rahmatin wasi'ah. Ya, sekali lagi innya kurang ikhfa'nya. Fa in tuh. Nah, yang lain udah lumayan bagus. Fa in kadzabuka faqur rabbukum du rahmatin wasi'ah. Masuk semua di situ al-khaisum itu ada ya hukumnya. Fa in kadzabuka faqur rabbukum dur rahmatin wasi'ah wala yuraddu ba'sahu 'anil qaumil mujrimin. Bukan baksuhu duknya pendek. Wala yuraddu baksuhu 'anil qaumil mujrimin. Wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Yuraddunya jangan dipanjang. Yuraddu ba langsung. Yuraddu ba wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Terus cukup. Lanjut. Siap. Oke, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala Dari ma asyrak. ma asrakna wala abauna wala harramna min syai' kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tantabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Lagi Allahnya bagus. In tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. In tantabi'una illa dhanna. in tantabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Ya cukup. Kita lanjutkan biar sampai bawah ya. Kita sama-sama bareng-bareng lagi. Nanti pas terakhir kita sedikit kupas uraikan tajwidnya ya. Kita mulai. Qul falillahil hujjatul balighah. Baca. Qul falillahil hujjatul balighah. Falau syaa lahadakum ajma'in. Falau syaa lahadakum ajma'in.
يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق tahan dulu ya, illa bil haqq, illa bil haqq. Begitu. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Ya, cukup. Jadi ketika kita membaca Al-Quran sesuai dengan makharijul huruf, kemudian tajwidnya sudah kita kuasai, insyaallah sekalipun kita tidak memahami ilmu lagam ya, ilmu lagu ya,
lagu itu kan ada 7 ya, ada bayati, sobah, hijaz, nahawan, jiharko, shika, apalagi itu sobah ya. Di situ semuanya memang diciptakan oleh para ulama ya, para ulama terdahulu, sehingga memang ketika kita membaca ayat Al-Qur'an ini kalau kita bagus bacaannya ya, sesuai dengan makhrajul hurufnya itu walaupun tanpa lagam ya, mohon maaf, biasa gitu, karena makhrajnya bagus, itu terbawa bagus. Karena Quran itu memang ya tadi itu kalamullah itu. Tetapi kalau dilanggamkannya di luar, mohon maaf, kayak kemarin viral itu ya, yang langgamnya tidak sesuai dengan langgam yang digariskan oleh ulama, bahkan bikin langgam yang menyesatkan, ini khawatir ya itu terjerumus kepada yang Quran itu dihinakan, itu namanya apa ya, nauzubillah ya, jangan sampai menghinakan Al-Quran, karena Quran ini adalah termasuk kalamullah yang dimuliakan oleh Rasulnya, dimuliakan Allah. Termasuk kita orang yang beriman memuliakan Al-Quran. Dengan Al-Quran ini insya Allah kita bekal kita hidup di dunia sampai akhirat, bahwa Quran itu akan menjadi penyelamat bagi orang yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Kenapa harus baca Quran? Karena yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti Quran itu akan datang kepada orang yang membaca, kepada sahabatnya, sebutnya sahabat Al-Quran selalu membaca. Jadi syafaat, jadi penolong. Sehingga apa? Sehingga Al-Quran ini tetap harus kita baca sampai kita meninggal dunia. Kalaupun nanti, mohon maaf kalau ya umur kan tidak tahu, seperti kalau saya tidak ada umur gitu ya, tinggal dilanjutin. Siapa yang kira-kira bisa melanjutkan seperti itu? Karena ya penting, sebelum azal menjemput ya kita harus dulu baca Al-Quran. Bahkan kalau bisa di kamar kita itu ditulis, sudahkah hari ini membaca Al-Quran, minimal Yasin, minimal Tabarok, itu sehari. Jangan los tidak baca Quran ya. Pagi itu ya Waqiah, Tabarok itu. Kalau yang biasa ngewiridnya Al-Ikhlas 10 kali, 20 kali, mangga silakan. Lah saya mah bisanya Al-Ikhlas 10 kali, 20 kali silakan. 25 kali. Kata guru saya itu almarhum Abah Jahidi yang mengajarkan Al-Quran kepada saya, minimal sehari 100 ayat. Kalau kita tidak bisa 100 ayat yang panjang-panjang, Al-Ikhlas baca 25 kali sehari. Gitu pesannya ke saya. Supaya apa? Supaya sehari itu dapat amalan membaca Al-Quran. Jangan los kita nggak ada sama sekali ya. Sekalipun kita lagi sakit gitu ya, ya karena kalau kulhum sudah hafal kan ya, atau Yasin sudah hafal, atau Tabarok yang pendek sudah hafal, alhamdulillah ya, hafalnya bagusnya dengan dengan tajwidnya ya, dengan sesuai dengan bacaan tajwidnya itu, panjang pendeknya, supaya kita termasuk baca Qur'annya sesuai dengan ilmu tajwid. Nah, sedikit saja kita bahas di akhir ayat ya. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Di sini maknanya luar biasa ini ya. Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah illa bil haqq, kecuali dengan hak. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah Allah menyatakan kalian dengannya agar kalian ta'qilun, berakal ya. Wala di situ ada mad tabi'i, taqtulu ada di situ qalqala, taqtulun di situ ada alnya itu al samsiyah karena dia masuk ke nun ya. Di situ ada nun tasydid, gunnah, nafsallati, allati ada alnya al samsiyah, allati di situ ada mad tabi'i, harra ranya hukumnya tafkhim, harramallah, lafaz Allah dibaca
Tafkhim juga sama karena berharokat fathah sebelumnya. Illa la matabi'i bil haqqa. Ada al-qamariyah terus haqqa. Ada qol apa di situ? Kubro, ya kubro karena diwaqaf ya. Kalau tidak diwaqaf tidak ada qol-qola. Ya, jadi kubro. Zalikum za tabi'i dua harokat. Kum wa mim sukun bertemu waw. Hukumnya apa? Izhar syafawi karena dijelaskan mim sukunnya. Kum wa so mau tabi'i. Kum bi tuh tadi tuh. Mimba apa itu tuh? Nomor 4 tuh. Nomor 4 apa? Ikhfa syafawi wassakum bihi ya. Ketemu ba ya mim sukun ketemu ba ikhfa syafawi bihi. Hi-nya panjang dua harokat namanya mad sila qasirah dua harokat ya. Kalau tawilah dia depannya alif. Panjang ya, depannya alif. Hi-a gitu ya, depannya alif atau hamzah. Mad sila qasirah ini dua harokat. La'allakum ta mim sukun ketemu ta. Izhar syafawi. Jadi yang bacanya jelas izhar. Taqtilun mad arid lis sukun. Jadi kalau sudah paham seperti itu maka sudah tajwidnya sudah memahami. Tinggal makharijul huruf. Makharijul huruf itu harus latihan terus setiap hari ya. Latihan setiap hari bagaimana tadi itu? Setiap hari itu jangan tinggal baca Al-Qur'an 100 ayat. Ditulis di kamar itu. Sudahkah Anda membaca Al-Qur'an hari ini? Itu kalau sudahkah Anda sholat malam hari ini? Sudahkah Anda sholat duha hari ini? Tulis tuh di kamar tuh supaya pengingat. Oh iya belum sholat duha. Oh iya belum baca Quran. Oh iya belum semua ya. Jadi nggak apa-apa. Namanya memotivasi. Jadi sebenarnya kita hidup itu harus ada motivasi, Pak. Harus ada motivasi. Kalau kita nggak ada motivasi, masya Allah, atau sume. Kita kerja kenapa? Ya kenapa? Pengen menghidupi anak istri kan? Ada motivasi, gitu. Lah kerja buat apa sih kan? Nggak butuh uang ini kan gitu kan? Kalau nggak ada motivasi mah nggak ada. Termasuk ngaji di situ Pak. Kalau nggak ada motivasi sama sekali, mal mungkin nggak mungkin lah ngaji ke begitu doang gitu. Begitu kalau nggak ada. Padahal masya Allah kumpulnya di sini dirahmati Allah kumpulnya. Disenangi Allah, didoakan sama malaikat. Mudah-mudahan diampuni. Termasuk kita orang yang disebut-sebut sama malaikat di hadapan Allah. Disebut-sebut sama Allah di hadapan para malaikat. Orang yang belajar Al-Qur'an. Subhanallah. Jadi kita memang melihatnya dengan kacamata gaib. Kacamata iman kepada malaikat, iman kepada Allah. Kalau dilihat begini melayaklah ala kaji jaburan aneh aja. Laka kopi aja ya, sumel aja. Padahal mah iya kita niatkan karena Allah insya Allah ya, insya Allah pahalanya luar biasa. Seandainya kalau pahala itu terlihat katanya orang itu berebut Pak, berebut. Begitupun orang yang melihat dosa itu masya Allah takut dia minta ampun. Berat kayaknya menggendong dosa itu, kelihatan itu. Nah kita malam ini masih di bulan Rajab ya. Bulan Rajab itu kan masih termasuk dilipat gandakan pahala. Mudah-mudahan ya malam ini kita niatkan ikhlaskan sekali karena Allah supaya pahalanya dilipat gandakan Allah. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Sudah jam 10 ya, masya Allah. Kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Maulana ya Karim ya Mujib as-sailin.
الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم يا الله أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا كريم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا الله أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا كثيرة مباركة بغير تعب بغير تعسير بغير حساب اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari lisan pribadi saya. Wal afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.